realistis jika hanya aku yang bercerita soal pengalamanku jadi santri. Banyak rekanku yang lain yang lebih handal dan berkualitas bercerita soal hidup menjadi santri. Tapi pada dasarnya, semua santri adalah simbol spiritual dan keilahian yang memiliki disiplin tinggi terhadap keilmuan, khususnya ilmu keagamaan. Kuperkenalkan rekanku yang cantik dan manis ini, namanya Mu'alimah Yuliani. Ia berasal dari Serang, Banten. Ani panggilan akrabnya. Ia merupakan santri kelas 1 SMP dan baru setahun menjalani pesantrennya. Waktu 1 tahun buat Ani memang pendek, tapi setahun pertama ini merupakan fondasi untuk melangkah ke jenjang santri berikutnya. Ia pertaruhkan segala keinginannya sebagai anak remaja untuk masuk dunia santri yang penuh aturan. Ani tidak gentar dengan segala aturan pesantren dan jadwal belajar yang ketat. Meski awalnya Ani harus menangis karena rasa rindu kepada orang tua. Kegiatan seperti pramuka, nursing band, menurutnya sangat bagus untuk menghilangkan kejenuhan selama menjadi santri. Bahkan Ani termasuk yang pintar bermain silat. Ada sih beratnya, apalagi pas kalau udah digilid ya sakit, takut gitu. Berat, takutnya cuma digilid, kayak gitu aja sih. Rekanku yang satu ini, Iis Komalasari, berasal dari Ciamis. Iis panggilan akrabnya. Ia sudah 2 tahun menjadi santri Cipasung ini. Menurutnya, santri memiliki kelebihan yang luar biasa dibanding dengan yang lain. Selain ilmu agama dan ilmu umum, santri pun harus mandiri dan bertanggung jawab terhadap kemajuan umat. Ya, pertama-tama saya menangis, ingat orang tua saya, tapi saya berpikir, buat apa kita menangis di sini, kan kita nyari ilmu. Alhamdulillah, saya nggak nangis dan saya berpikir panjang, kalau bawa di sini kita harus nyari ilmu. Saya nggak nangis, alhamdulillah. Berbicara sosok santri, Rahmadiana, asal Bandung ini sedikit ragu. Lantaran ia baru 2 tahun menjalani kehidupan santri di Cipasung ini. Akan tetapi, perjalanan waktu 2 tahun, sedikitnya telah membawa perubahan yang berarti bagi gadis berparas cantik ini. Nangis hampir 1 minggu, soalnya baru merasakan gitu lingkungan pesantren. Bukan hanya saya gitu yang nangis, orang tua juga merasa kehilangan karena baru pertama anaknya pesantren. Sambil ya apabila telepon langsung nangis. Jika yang ini Siti Masitoh namanya. Ia sudah 4 tahun menjadi santri di sini. Tentunya perjalanan menjadi santri buat gadis asal Ciamis ini mengukuhkan sosok santri sebagai pribadi yang berilmu, mandiri, dan bermoral serta bertanggung jawab. Apalagi santri Cipasung yang terkenal dengan ketokohan ulamanya ini. Ya, mungkin karena tertarik dengan kiainya, Kiai Santun kan terkenal di sini dengan seorang Kiai Santun. Menjadi santri tak lebih sebagai pelajar biasa, yang pasti muatan dan metode belajarnya saja yang membedakan. Namun kata rekanku Imas Anggraini, asal Lampung, Sumatera ini, santri memiliki pengetahuan berlebih ketimbang yang lain. Ilmu agama dan umum bahkan keterampilan dan keahlian dalam bidang ilmu terapan, seperti multimedia dan lainnya, semuanya tergantung santri membagi dan mengefektifkan waktu selama di pesantren. Kalau untuk saya sendiri sih ya, saya sih ingin meningkatkan wawasan saya itu lebih ke dunia lain gitu kan. Soalnya karena di sini kan lebih memajukannya ke faktor dunia yang akan datang gitu. Ilmu apapun menurutku sangat bermanfaat dan berguna di masyarakat. Semua yang Allah ciptakan, tak ada yang batil atau tak berguna. Apalagi ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuan itulah santri bisa membentengi dirinya dari kiamat ilmu pengetahuan dan moral. Keilmuan santri bisa mewujud dalam keagungan perilaku dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.